missing you. Jadi di video pertama ini kami bakal ngasih tau ke kalian gimana caranya nabung ala mahasiswa kos-kosan. Tapi kalian tuh pasti butuh banget ini tips dari kita ya. Jadi check it out. Yang pertama, sisihkan uang bulanan kalian. Jadi sisihkan aja, misalnya dapat uang bulanan atau kiriman dari orang tua tuh kayak kita tuh harus kita sisihkan, mau banyak atau sedikit tuh yang penting disisihin gitu ya gitu. Yang kedua, jadi kalian tuh harus buat list prioritas. Jadi buat list prioritas itu kamu tuh pertama harus tahu apa barang yang kamu butuh atau pengen gitu. Jadi butuh sama pengen tuh beda kan. Jadi harus bedakan itu. Kita bikin listnya mana yang di atas tuh yang kita butuhin. Pokoknya dari yang paling penting sampai yang kurang-kurang penting gitu deh. Yang ketiga, jadi kita tuh kalau mau beli barang, kita tunggu coba kita tunggu 2 minggu sebelum kita beli barang tersebut. Pasti 2 minggu kemudian kita tuh bakal berubah pikiran dan kita tuh akan berpikir kalau barang itu nggak penting lagi buat kita beli. Nih aku sering nih kayak gini. Jadi misalnya nih aku mau beli apa ya, barang yang cute-cute gitu deh. Jadi kayak aku pikirin 2 minggu dulu. Terus pasti kayak nggak usah 2 minggu deh, 1 minggu aja kita tuh udah rasa pengen kita beli barang tuh udah pasti berkurang. Jadi kayak mikir, aduh nggak penting, udah deh nggak usah beli gitu ya kan. Jadi kita harus mikir-mikir lagi kalau bisa membeli barang yang sangat yang nggak penting deh gitu. Yang keempat, jadi yang keempat itu lebih bagus kalian tuh nabung ke celengan daripada ke tabungan rekening maksudnya. Kayak gimana sih, pengalaman pribadi aja sih kalau bisa tuh beli tabungan celengan itu yang kayak apa ya, dari kaca atau keramik yang emang sekali pakai, jadi kayak mau mencahinnya juga sayang gitu. Soalnya kalau misalnya kita masukin ke rekening mau belanja online, aduh tolong, itu pasti kayak bakal bener-bener itu kalian nggak jadi nabung, malah mempermudah kalian belanja. Bener-bener. Yang kelima, jadi kita tuh harus jangan menyepelekan uang-uang recehan gitu. Misalnya kita dapat kembalian dari Indomaret atau dari mana, terus dapat uang pecahan 500, 200, bahkan 100 pun kita tuh harus tetap kita kumpulin. Karena biasanya juga kita misalnya dapat uang kembalian recehan gitu, kadang kita ngasal aja gitu karena kita gitu. peduli ya. Padahal tuh kalau dikumpulin tuh sangat-sangat berguna sih. Malah kalau ditabung tuh bisa jadi kayak banyak. Pokoknya bener-bener berguna lah. Dan kita sudah sangat menerapkan ini sih. Kita udah ya. Yang keenam. Jadi yang keenam itu bawa bekal ke kampus atau ke sekolah. Ini selain kita bisa sehat, kita juga bisa hemat. Aku sih emang nggak selalu sih, kadang juga bawa bekal, sering lah bawa bekal ke kampus. Dan itu sangat-sangat bener-bener bisa nyimpan uang gitu. Sangat worth it sih yang ini. Jadi aku kadang bawa bekal, aku makan di mobil sendirian gitu. Misalnya kalian malu, kan ada sih orang-orang yang malu gengsi bawa bekal gitu kan. Ya udah makannya di mobil atau di mana gitu. Pokoknya ini worth it kali sih kalau kalian harus diterapin. 7. Jadi yang ke-7 nih kita harus kurang-kurangin nongkrong. Pasti ya nggak terasa sih, misalnya nongkrong nih kita ke murah-murah kayak misalnya makan mie 10.000, makan minumnya 5.000, tapi tuh kalau misalnya kita kurang-kurangi itu tuh kita udah bisa nabung ya. Tapi kan? Emang pasti susah sih, susah banget. Tapi ya mau gimana, namanya juga mau nabung kan. Harus konsisten harus nerapin diri sendiri itu harus dikurangi sih, banyak-banyak nongkrong. Yang ke-8, mana yang 8? Ikut arisan online atau buat arisan online. Word sih ini. Jadi kalau bisa sih arisan yang menurun gitu kan. Lagian di sini juga flat ya, jangan yang flat gitu kan. Lagian ini juga udah banyak kan, di setiap kelas pasti ada sih yang bikin arisan kayak gini. Cari yang benar-benar kayak yang kita percayai orang. Iya. Gitu. Terus aku bilangin sih bagusan ikut, nggak usah buat, karena kalau misalnya buat ini tanggung jawabnya lebih besar gitu kan. Jadi kayak misalnya kalian ikutin yang nomor-nomor bawah, pasti kan makin lama tuh makin rendah kan harganya, kamu bayarnya makin rendah, jadi untungnya lebih banyak gitu. Jadi bisa nabung juga dari ikut arisan yang menurun itu, tapi ya misalnya yang menurun daripada yang flat.
Oke, jadi jadi- itu. Tips-tips yang bisa kalian terapin, semoga bermanfaat. Jangan lupa diterapin ya, dan harus bener-bener dilakuin, jangan setengah-setengah hati biar lancar proses nabungnya. Semoga berhasil ya. Bye bye. Bye-bye. Sampai jumpa di next video.